Oke, selamat pagi guys. Hari ini gua mau latihan bawa YZ ya. Jadi gua pakai ini body protector juga ya. Gua takutnya kayak kemarin gua jatuh terus kayaknya stangnya tuh ngenain dada jadi sakit banget. Jadi sepatu udah pasti ya. Terus gua pakai sarung tangan lagi ya. Ternyata tidak segampang itu ya kita beralih dari motor sport ke motor cross ya. Oke, nanti gue sambung lagi ya di jalan ya. Wah, gila. Jadi kalau suaranya belum garing banget, dia masih agak merebet gitu. Jadi gue bener-bener belajar body position tuh dari nol ya. Nggak segampang itu kebiasaan body positionnya motor sport. Jadi body position motor cross tuh beda banget. Kalau nggak terbiasa itu ngerem aja susah sama ngoper persnelingnya itu susah banget kalau belum terbiasa ya. Ini sekarang gue udah mulai agak terbiasa sih ya. Tuh.
Gila capek banget sumpah. Gila capek, sumpah, abis nge-gym. Ternyata capek banget. Tangannya tuh pegel banget. Jadi body positionnya tuh belum dapat gue sih, kalau gue pikir ya. Jadi nggak gampang teman-teman. Kalau mungkin dari motor cross ke motor sport itu lebih gampang kali ya. Tapi nggak apa-apa lah, belajar pelan-pelan ya. Teman-teman yang mungkin sudah pro ya, kalau ada trik-trik cara motor trail yang benar, monggo lah dicoret-coret di kolom komentar ya. Jadi gue udah bawa motor ini udah sebulan ya. Selama sebulan suka dukanya bawa special engine itu apa ya? Gue rasa repotnya tuh cuman bukan nyuci, apa namanya tuh, nyampur oli ya. Mungkin ini karena kebetulan WZ ya, jadi oli sampingnya tuh mesti dicampur ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus bekal oli samping ya. Kalau mungkin 4 tak mungkin beda ya, atau mungkin pakai KTM tuh Husqvarna itu beda mungkin ya, karena dia udah ada penampungan kayak motor-motor ini 2 tak jalanan ya. Kalau dari segi harga, dengan harga 80 sekian ya, kalau mendang-mending karena nggak ada surat ya mahal lah. Tapi kalau memang hobi, pingin belajar ya, gua rasa sih worth it banget ini ya. Karena kenceng banget, sumpah kenceng banget. Apalagi kalau ini di Supermoto ini gua rasa sih enak banget, dikenceng nih ya. Kebanyakan sukanya sih. Ya cuman gua belum punya ini ya, belum punya jet shower ya, buat kalau nyuci itu disemprot ya. Ini masih pakai selang dari keran ya, jadi agak terasa susah ya. Jadi teman-teman kalau punya ini dan memang suka terabas, jadi mesti punya jet shower ya. Jadi benar-benar tekanannya tinggi, jadi kena air aja kotorannya ngeletek ya. Dan gua yang pastinya belajar untuk melihat motor ini lecet ya, karena memang habitatnya itu habitat jatuh bangun ya. Jadi gua rasa itu yang perlu diadaptasiin ya kalau teman-teman beli YZ ya. Mungkin gua salah ya, gua belinya langsung baru ya. Seharusnya gua beli yang memang second, yang memang udah lecet-lecet. Jadi ngelihatnya tuh kayak ya udahlah lecet juga. Sekarang ini kayak ngelihat baru kinclong itu ada berat sedikit tuh yang kayak waduh gitu. Jadi apalagi kemarin gua sempet jatuh ya. Jadi teman-teman yang baru pertama memiliki special engine, hal yang wajib diperhatikan adalah pada saat start ya. Apalagi kalau itu tidak di off-road ya, kalau di jalan raya ya, hati-hati banget. Apalagi di jalan raya, bannya itu tekanannya nggak bener, jadi licin banget. Karena gigi satunya itu pendek tetapi cepet banget. Nah itu yang biasanya membuat kita terpelanting atau dilempar sama motornya ya. Kalau gue saranin sih kalau sekelasan YZ ini pakai gigi 2 ya. Mungkin kalau yang motor yang 300 cc, 250 cc ya mungkin pakai gigi 3 ya startnya ya. Itu. Jadi ya memang mesti harus belajar ya, namanya juga special engine ya, ini spesial buat balap ya, bukan buat jalanan ya. Jadi kalau di jalan raya itu benar-benar hati-hati banget teman-teman, bahaya banget. Terus pastiin kita beli juga segala peralatan safety ya buat diri kita ya, seperti boot ya, terus body protector, knee protector gua udah ada sih, cuman males masang sih karena latihan gini aja. Terus pakai sarung tangan pastinya, dan helm motocross ya. Dan rajin melihat YouTube ya untuk cara berkendara, posisi berkendara ya, karena salah posisi berkendara itu bisa fatal. Ya kalau teman gue bilang dia pernah jatuh karena salah body posisi ya. Kalau turunan itu, pas di turunan itu dia body posisinya tuh berdiri ke depan, jadi
ngerem artinya terjungkal. Ya mestinya body posisinya tuh badannya tuh agak beratnya ke belakang ya, untuk memberikan beban di ban belakang ya. Karena kalau turunan itu otomatis posisi kita tuh udah beratnya udah ke depan. Nah kalau naik ke atas ya mesti berdiri, badan kita agak ke depan biar ban belakangnya itu traksinya bagus. Ya biasanya kalau pasir itu semakin berat dia akan semakin mengkikis ke bawah ya, jadi malah nggak jalan. Gitu sih katanya ya. Tapi gua belum bisa body posisi, belum terbiasa body posisi kalau naik itu berdiri. Kalau turun sih udah mending belajar ya. Jadi gua rasa itu aja sih. Kalau pemula mungkin budget pas-pasan kayak gua, ya mending beli yang 2 tak aja ya. Karena kenapa? Karena perawatannya tuh lebih sedikit. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di putaran sini ya, silinder headnya ya, itu segitu tuh, jadi gak isi apa-apa. Tapi kalau 4 tak tuh di atasnya masih isi ya, noken as, strate kamrat, bla 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 dan lain-lainnya itu kan ekstra perawatan ya. Jadi dan olinya juga itu dipakai untuk ngelumasin ini piston ya. Gua rasa kalau ini 2 tak cuman buat apa ya, clutchnya aja ya, gearbox ya. Jadi itu yang membuat lebih murah ya. Dan juga kalau teman-teman males, kata teman gua ya, ganti olinya itu mau 3 bulan 6 bulan ya bodo amat. Tapi kalau 4 tak ya hitungan jamnya harus diikutin, karena itu krusial sekali, karena dia melumasi piston juga ya. Karena tidak ada bantuan oli. Kalau ini kan ada bantuan oli samping ya dari bensin ya. Nah teman-teman harus hati-hati di sana. Dan begitu rusak itu merembet, karena alatnya lebih banyak di 4 tak. Ada noken as, ada apa lagi ya atas-atasnya itu. Jadinya apa ya? Jadinya inventaris alatnya tuh lebih banyak. Kalau rusak tuh lebih banyak yang diganti. Kalau ini kan apa sih, paling piston aja sama ring piston. Dan satu lagi, kalau kita pemula, cari motor teringan yang kita dapatkan. Karena kenapa? Karena kita belum tahu caranya muter balik di jalur pakai model wheelie, terus pakai sliding. Ujung-ujungnya kita tuh cuman jalan, putar, angkat ya gitu. Ya kalau sudah pro sih pakai wheelie segala, pakai sliding, gua rasa sih nggak ada masalah ya. Jadi by the way, ini YZ125 itu beratnya cuma 96 kg kayaknya ya. Sama yang 250 tuh beda hampir 10 kilo ya, 10 kiloan lah. Jadi terasa kalau 10 kilo sudah di beban yang berat, ditambah 10 kilo itu terasa banget. Kalau ini ringan banget. Ya kalau menurut gua ini ringan banget. Istilahnya masih manusiawi lah ya. Ini gua geser, ya gua juga angkat udah bisa. Jadi nggak perlu apa ya, takut sih beli special engine. Yang penting kalau kita budgetnya rendah ya kangguin aja 2 tak dulu biar perawatannya ya. Tapi ya memang belajarnya itu lebih susah, karena powernya itu keluarnya di RPM menengah ke atas ya, cenderung ke atas ya. Kalau 4 tak itu dari bawah tuh sudah ada power, jadi nggak perlu mompa. Kalau ini mesti mompa. Kalau RPM-nya rendah, dia ngehok, nggak bisa jalan, langsung mati. Jadinya harus gantung-gantung RPM. Nah itulah nggak enaknya kalau lagi baru belajar ya. Kalau pakai 4 tak, gua rasa itu bejek gas tuh langsung jalan. Powernya itu dari bawah ngisi. Jadi lebih gampang buat teman-teman yang belajar motocross ya. Nggak perlu pakai ngunci-ngunci RPM gitu, yang gantung-gantung RPM ya. Jadi itu aja sih. Kalau dari gua, pengalaman gua ya itu. Kalau 2 tak tuh mesti gantung gas, jadi mode RPM tinggi. Nah kalau 4 tak ya tinggal bejek gas jalan ya. Karena gua pernah bawa motor teman gua pakai KTM 350 ya. Itu bejek gasnya tuh langsung jalan. Jadi kita bisa prediksi bukaan gasnya tuh sama powernya tuh bisa kita prediksi. Tapi kalau 2 tak nggak bisa. Begitu dibejek pelan-pelan, dia agak berebut. Bejek dikit udah nariknya gila-gilaan. Nah itu yang teman-teman harus hati-hati ya dari 2 tak ya.
Selebihnya gua rasa sih bisa dipelajarin semuanya ya. Dan ya tergantung kita ya. Yang pasti body protector kita tuh harus benar-benar dipakai ya. Oke, gua lanjut belajar lagi ya. Tapi gua capek sih sebenarnya, terus terang aja, habis dari nge-gym. Tapi nggak apa-apa. Untuk lancarin gue pakai sepatu aja sih sebenarnya. Belajar pakai sepatunya aja itu nggak gampang. Kalau belajar pakai sepatunya aja ya sudah gampang. Tapi begitu jalan bawa motor dan ngoper gigi itu baru terasa lu kok nggak masuk giginya, lu kok nggak ngerem. Ya karena kita nggak terbiasa begitu ngerem, dia ngelok. Tuh ngohok dia. Ngohok. Oh, gitu dia. Itu kalau RPM-nya rendah begitu. Jadi mesti galak. Jadi kayak gila, licin banget. Tuh, itu rem belakangnya begitu tuh. Rem belakang SE itu ini banget, pakem banget. Jadi jangan main-main. Itu makanya kalau lagi di jalur, orang-orang tuh kakinya tuh ngejir ke belakang, nggak selalu direm ya kakinya. Sedikit dipijak aja dia langsung ngeremnya gila-gilaan. Mas. Ya. Itu kenapa nggak disaranin di jalan raya ya? Karena nggak ada ABS-nya terus. Gue udah kapok ya, pakai awal tuh gue pakai gigi 1 jalan terus langsung jatuh, udah keplanting. Soalnya gue pernah pakai gigi 1 kalau di jalur itu masih ada traksi ya, masih lebih aman ya. Nah begitu gue pakai di jalan udah. Kalau di jalan raya gue nggak berani macam-macam ya, apalagi dengan sepatu boot ini kaku banget. Kalau pakai sepatu biasa sih masih aman ya.
Gak berani lah gua geber-geber di perumahan, mau ditipu batu. Gua buka rem langsung strot. Remnya pakem banget teman-teman. Rem special engine itu pakem banget. Jadi disaranin sama teman gue tuh pastiin belajar berdiri, bawa motor tuh berdiri di jalur, dan tangannya tuh posisinya bener, jadi biar handlingnya itu lebih agresif. Cuman ya memang namanya baru belajar ya, kadang jadinya ke depan ke belakang, jadi kayak ini aja kayaknya bodi posisinya kurang bener, jadi malah capek. Masih belum dapat gua kayaknya. Mati.
Iyalah capek banget. Segitu aja. Ini karena bukan karena capek, ini sih karena mungkin body positionnya itu belum dapet, atau caranya tuh masih salah. Capeknya tuh capek gimana gitu, kayak by the way, gue mau jalan pulang nih, gue mau kerja. Cuman biar motor tuh kepegang aja. Karena kalau sudah sempat latihan sehari terus seminggu nggak diambil tuh kayak belajar lagi. Teman-teman bisa dengar suara mesinnya ya, jadi memang belum ini. Oke teman-teman, gue rasa segitu dulu video gue kali ini ya, sharing gue ya. Baru sebulan ini bawa WZ. Buat teman-teman yang pingin special engine, udah gas aja. Cuman gue saranin sih, kalau budget tipis mending beli yang second aja dulu. Jadi biar, apalagi yang tumben ke biasa main motor sinematik yang kayak gitu, udah beli yang second aja biar terbiasa melihat motor lecet-lecet ya. Jadi yang kayak bebas saja makanya di jalur. Kalau punya budget banyak dan nggak keberatan motornya hancur lebur sih, ya beli yang baru lebih bagus lagi sih. Jadi dia tahu story engine-nya. Oke teman-teman, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang mungkin dari bawa WR, KLX, CRF 150 yang pingin lari ke terabasan, monggo silakan ya. 125X ini gua bisa saranin sih ya. Tetapi kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman itu bisa disiplin untuk merawatnya, 4 tak tuh lebih bagus ya. Karena pada saat belajar itu teman-teman perlu motor dengan tenaga yang dari bawah ke atasnya itu rata ya, tidak meledak-ledak seperti yang 2 tak ya. Itu di luar coba-coba. Itu teman gue tuh main trail juga, main trabas juga, cuman dia pakai KLX ya. Oke teman-teman, segitu dulu video gue kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya biar bisa mendapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga diberi berkat dan bisa beli WZ juga.
atau CF Moto mungkin yang suka touring. Dan sampai jumpa di video beli biker selanjutnya. Bye bye.